Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anggraini dengan NIM 200421133 ingin membahas tentang artikel jurnal pada mata kuliah pengambilan keputusan yang diampu oleh Bapak Iip Permana. Baiklah, saya akan membahas jurnal pertama, yaitu dengan topik pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik. Eh, yang dengan judul Proses Pengambilan Keputusan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kantor Camat Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Hal yang pertama yang akan kita bahas yaitu abstrak yang ada pada artikel ini. Dalam abstrak ini terdapat tujuan, jenis penelitian, permasalahan, metode, dan hasil penelitian. Abstrak ini dimulai dari banyak permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga membutuhkan alternatif pemecahan masalah tersebut. Oleh karena itu, dalam rangka pemecahan masalah tersebut dibutuhkan seorang pemimpin yang mampu melihat apa yang menyebabkan sehingga masalah tersebut terjadi. Maka pemimpin dituntut agar mampu sesegera mungkin mengambil keputusan untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi. Disinilah letak hubungan antara pengambilan keputusan dan penyelenggaraan pemerintahan, di mana dalam penyelenggaraan pemerintahan selalu akan diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Di samping itu, peranan metode kerja staf dan peranan pengawasan sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian survei, sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso adalah sudah maksimal atau baik. Karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan, pimpinan selalu melibatkan para staf atau bawahannya, didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat atau tanggapan dalam setiap analisa dan penemuan masalah. Yang kedua yang akan kita bahas pada artikel ini yaitu pendahuluan. Dalam pendahuluan ini didukung oleh beberapa pustaka yang relevan juga memaparkan permasalahan yang ada di lapangan. Ada juga referensi yang mendukung oleh beberapa pustaka. Di pendahuluan ini dimulai dari inti kepemimpinan sebagai fungsi seorang pemimpin adalah mengambil keputusan yang setepat-tepatnya. Karena lalai, lengah, atau terlambatnya melakukan tindakan pengambilan keputusan akan membuahkan kegagalan-kegagalan usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengambilan keputusan merupakan keharusan yang paling utama dari seorang pemimpin di dalam merealisasikan fungsi yang bermacam-macam dan semua aktivitas manajerial yang dapat dianggap sebagai pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pimpinan dan anggota-anggota organisasi yang ada. Namun, dalam pengambilan keputusan yang memiliki kewenangan untuk mengesahkan keputusan itu terletak pada pimpinan organisasi. Pendahuluan ini sampai dengan pengawasan sebagai bagian dari fungsi manajemen dapat digunakan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin. Oleh karena itu, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Pamona Selatan, Kabupaten Poso. Jadi, pendahuluan ini dimulai dari inti kepemimpinan sampai dengan Kabupaten Poso ini. Selanjutnya kita akan membahas metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan oleh artikel ini yaitu dalam penelitian ini yaitu instrumen atau alat yang digunakan untuk mengumpulkan data primer adalah kuesioner atau daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pada variabel penelitian, serta melakukan wawancara bebas maupun wawancara mendalam kepada sampel atau responden dan informan. Dasar penelitian ini adalah survei, yaitu yang dilakukan
pada populasi yang menjadi objek penelitian. Sedangkan tipe penelitian adalah deskriptif kualitatif, yaitu mengungkapkan dan menggambarkan proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan di kantor kecamatan itu. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan atau menggambarkan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dengan demikian, teknik analisa data yang dilakukan secara deskriptif kualitatif. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian deskriptif. Selanjutnya, kita akan membahas tentang hasil dan pembahasan pada penelitian ini. Dalam praktek sehari-hari, seorang pemimpin diperhadapkan dengan berbagai macam masalah yang harus diselesaikan dan kadang-kadang memerlukan waktu yang relatif singkat untuk harus memutuskan sebuah keputusan. Situasi yang demikian sulit bagi pemimpin untuk mempunyai kesempatan berorientasi, beranalisa, hal mana tentu akan mempengaruhi keputusan yang akan diambil. Oleh karena itu, seorang pemimpin diharapkan berada dalam kesiapan untuk mengambil keputusan, walaupun waktunya singkat untuk dapat memperoleh keputusan yang baik. Seorang pemimpin diharapkan berada dalam kesiapan untuk mengambil keputusan, walaupun waktunya singkat untuk dapat memperoleh keputusan yang baik. Seorang pemimpin harus segera mungkin menginstruksikan kepada para stafnya untuk mempersiapkan data atau informasi yang aktual dengan penyusunan suatu sistem informasi untuk keputusan-keputusan. Di sini terdapat tabel yaitu yang berisi tentang frekuensi tanggapan atau pernyataan responden terhadap penerapan prinsip metode kerja staf lengkap. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa 5 orang dari 11 orang responden menyatakan penerapan prinsip metode kerja staf lengkap selalu melancarkan proses pengambilan keputusan. Sedangkan 6 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa penerapan metode kerja staf lengkap tidak selamanya melancarkan proses pengambilan keputusan, tergantung jenis dan lingkup masalahnya. Di dalam tabel ini juga terdapat frekuensi tanggapan atau pernyataan responden apabila menghadapi rapat pengambilan keputusan. Dari data yang tertera dalam tabel 18 di atas menunjukkan bahwa 8 orang dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan staf atau pegawai selalu mempersiapkan data dan informasi sesuai dengan jenis dan posisi masalah yang hendak dicapai. Sedangkan 3 orang dari jumlah responden yang diwawancarai menyatakan bahwa staf atau pegawai mempersiapkan data dan informasi hanya apabila masalah yang dibahas berkaitan dengan bidang kerjanya. Tabel selanjutnya yaitu membahas tentang pernyataan responden tentang struktur organisasi, termasuk di dalamnya pembagian tugas-tugas kerja sekarang ini sudah efektif dan efisien sehingga dalam pelaksanaan tugas kerja serta pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lancar. Dari data yang tertera dalam tabel ini menunjukkan bahwa 3 dari 11 orang responden yang diwawancarai menyatakan struktur organisasi dan pembagian tugas saat ini sangat efektif dan efisien. Sedangkan 8 orang dari jumlah responden yang sama menyatakan bahwa struktur organisasi dan pembagian tugas saat ini efektif dan efisien. Pembahasan ini sampai dengan yaitu hasil dari pembahasan ini dari uraian di atas jika dihubungkan dengan pendapat Profesor R.S. Tangkudong bahwa pengawasan melekat adalah suatu alat manajemen untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan berbagai kegiatan dilaksanakan secara ekonomis, efisien, dan efektif dengan rencana yang ditetapkan. Jadi kesimpulannya pimpinan harus selalu memberikan pembinaan kepada para staf atau bawahannya agar mereka dapat meningkatkan kualitas kerjanya dalam rangka pelaksanaan tugas yang efisien dan efektif. Selanjutnya kesimpulan. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Pamona, Selatan Kabupaten Poso adalah baik karena dalam setiap rapat pengambilan keputusan pimpinan selalu melibatkan para staf atau bawahannya.
didukung dengan respon para staf yang aktif dalam memberikan saran, pendapat, atau tanggapan dalam setiap analisa dan perumusan masalah, sehingga dalam pelaksanaan tugas mereka berjalan dengan baik dan boleh selesai tepat waktunya, serta hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan atasan dan masyarakat. Saran. Saran dari artikel jurnal ini yaitu hendaknya dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah di kantor Kecamatan Pamunas Selatan Kabupaten Poso memperhatikan masukan-masukan dari para staf pegawai, seperti yang terdapat dalam metode kerja staf lengkap. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih dapat efektif dilaksanakan dan dapat ditunjang oleh para staf pegawai karena keputusan tersebut sudah merupakan keputusan bersama, sehingga mereka akan lebih menunjang keputusan tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Selanjutnya, saya akan membahas tentang artikel kedua tentang pengambilan keputusan dalam proses administrasi publik, yaitu dengan judul Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Lampung. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu abstrak. Abstrak yang terdapat pada artikel ini yaitu adalah pada bagian ini. Yang isinya yaitu rakyat sebagai pemilik APBD, oleh karenanya partisipasi publik memiliki tempat penting dalam penyelenggaraan urusan publik dan tata kelola pemerintah daerah, khususnya dalam pengambilan keputusan. Di dalam abstrak ini juga terdapat rumusan masalah penelitian yaitu apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tanggal Einstein. Selanjutnya dalam abstrak ini juga terdapat tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini diarahkan pada pertama yaitu penggambaran tentang partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung dan yang kedua yaitu tentang pengkajian dengan penentuan derajat atau kategorisasi partisipasi publik berdasarkan tangga partisipasi Einstein. Dan di abstrak ini juga terdapat metode yang digunakan yaitu metode kualitatif dan juga terdapat hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih merupakan arena dan area elit formal di daerah yang lebih dimaknai sebagai proses politik, media, transaksi, dan bergaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Einstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi. Abstrak ini juga terdapat kata kunci yaitu partisipasi publik, pengambilan keputusan, dan APBD. Juga terdapat abstrak dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan membahas tentang pendahuluan. Dalam pendahuluan ini didukung oleh beberapa pustaka-pustaka yang relevan, juga memaparkan permasalahan yang ada di lapangan. Ada juga referensi yang mendukung oleh beberapa pustaka. Pendahuluan ini dimulai dari sini. Dimulai dari penjajahan dalam kurun waktu berabad-abad lamanya telah membuat bangsa Indonesia harus lebih banyak belajar dan memperbaiki sistem tata kelola penyelenggaraan pemerintah warisan pemerintah kolonial. Secara logik, istilah pemerintah kolonial tersebut akan melindungi kepentingan di wilayah teritorial kolonial dan karenanya dapat dipahami jika sistem, pola dan penataan serta penyelenggaraan institusi publik didominasi oleh hegemoni kekuasaan, anti-demokrasi, reformasi, memarginalisasikan hak-hak warga dan menutup rapat-rapat saluran aspirasi dan partisipasi publik. Pendahuluan ini sampai dengan paragraf yang ini, yang isinya yaitu dari uraian di atas,
dan mengingat bahwa rakyat adalah pemilik APBD dan pemerintah Provinsi Lampung, maka tentu menjadi penting untuk mengetahui tingkat partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung melalui riset. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah, jadi di dalam pendahuluan juga terdapat rumusan masalah. Isi rumusan masalahnya yaitu apakah ada partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung, dan pada tingkat apa partisipasi publik itu dilakukan berdasarkan tanggal Einstein. Sementara dari sisi tujuan, penelitian ini diarahkan pada pernyataan yang menggambarkan tentang ada atau tidaknya partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung. Dan yang kedua yaitu pengkajian dengan penentuan derajat atau kategorisasi partisipasi publik dalam perumusan keputusan APBD Provinsi Lampung berdasarkan tanggal partisipasi Einstein. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ilmiah ini yaitu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan dan memahami esensi tingkatan partisipasi yang dilakukan warga melalui kelompok atau grup dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung. Jadi, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Selanjutnya kita akan membahas hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu membahas tentang partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung dalam konteks administrasi publik. Yaitu sebagai nilai dasar demokrasi, tentunya partisipasi publik menjadi perhatian dan tempat utama dalam administrasi publik yang tertuang dalam ide yang mencakup dua domain, yaitu manajemen partisipatif dan partisipasi publik dalam administrasi publik. Jika ditelusuri lebih jauh lagi, domain manajemen partisipatif tertuang di dalam karya Opshorn dan Gabler tahun 1992 tentang Reinventing Governance, yang di dalamnya paling tidak memuat dua prinsip yang bersinggungan dengan partisipasi publik. Dalam konteks pada umumnya, partisipasi publik dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat dalam semua proses dan tahapan pembuatan keputusan, baik yang bersifat manipulatif ataupun yang bersifat spontan. Dalam konteks empiris tentang partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung, dapat dijelaskan dengan menjelajahi tiga hal utama, yaitu ketersediaan landasan legal formal partisipasi publik, jaringan dan saluran serta wujud keterlibatan partisipasi publik, dan terakhir yaitu proporsi atau presentase alokasi pembiayaan antara keperluan publik pembangunan dengan kepentingan pembiayaan rutinitas. Pembahasan ini sampai dengan dengan merujuk pada penjelasan Einstein tentang derajat dan anak tangga partisipasi di atas, maka dalam praktek penyelenggaraan pemerintah daerah, khususnya tentang partisipasi publik dalam pembuatan keputusan APBD Provinsi Lampung, lebih banyak diwarnai oleh karakteristik yang melekat pada derajat kedua, yaitu derajat tanda partisipasi, yaitu anak tangga pemberian informasi dan konsultasi seperti yang tergambar dalam uraian hasil penelitian sebelumnya. Kesimpulannya yaitu pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung masih lebih dimaknai sebagai proses politik dan sebagai media transaksi maupun bargaining para elit sebagai aktor yang terlibat. Hal-hal yang bersifat prosedural menjadi lebih penting dan utama, sementara aspek substansial yang merujuk pada persoalan isi sebagai pengejawantahan kepentingan publik belum menjadi prioritas. Bila dikaitkan dengan derajat dan tangga partisipasi Einstein, partisipasi publik dalam pengambilan keputusan APBD Provinsi Lampung berada pada derajat tanda partisipasi diri yang didominasi anak tangga pemberian informasi dan konsultasi.
Atas dasar kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka saran yang dapat diusulkan untuk meningkatkan kualitas isi kebijakan publik perlu terus ditumbuh kembangkan. Partisipasi publik yang lebih konkret dan lebih memuat dalam domain yang lebih luas. Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah Provinsi Lampung melalui perubahan mindset dari aktor formal kebijakan yang menempatkan partisipasi publik sebagai layanan dasar, bukan hanya sekedar terbukanya peluang dan akses berpartisipasi warga. Yang kedua yaitu penyediaan perangkat legal formal sebagai payung yang mengatur partisipasi publik. Dan ketiga, pembinaan organisasi masyarakat kemasyarakatan dan dukungan finansial yang dianggarkan melalui APBD. Dari dua artikel di atas, maka dapat kita ambil kesimpulan atau dapat kita ketahui bahwa pengambilan keputusan itu adalah proses yang digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara memecah masalah. Sedangkan pengertian lain dari pengambilan keputusan itu adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Dari definisi pengambilan keputusan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih salah satu alternatif terbaik yang dijadikan sebagai cara bertindak untuk menemukan dan menyelesaikan masalah organisasi. Hakikat dari pengambilan keputusan merupakan aspek yang paling penting dari manajemen sebagai suatu karakteristik yang fundamental bagi tindakan administratif. Baiklah, sekian penjelasan tentang pengambilan keputusan dari dua jurnal ilmiah dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.